Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke ayat-ayat terakhir surat Al-A'raf ayat 205 dan 206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dan ingatlah kepada Tuhanmu di dalam dirimu dengan rendah hati, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suara, minal qauli, dari kata-kata, bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takun, dan janganlah kamu minal ghafilin, dari orang-orang yang lengah. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna, tidaklah mereka merasa sombong, an ibadatihi, dari menyembahnya, wa yusabbihuna, dan mereka selalu mensucikannya, walahu yasjudun, dan kepadanya mereka selalu bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhan engkau, fi nafsika, di dalam diri engkau, tadarruan, dengan rendah hati, wa khifyah, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak pula dengan mengeraskan suara, minal qauli, dari kata-kata, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah ada kamu dari orang yang lalai. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhan engkau, la yastakbiruna, tidaklah mereka merasa sombong, an ibadatihi, dari menyembahnya, wa yusabbihunahu, dan selalu mensucikannya, walahu yasjudun, dan kepadanya selalu bersujud. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, akhirnya surat Al-A'raf ini ditutup dengan
ayat yang menyuruh kita lebih dekat, lebih tunduk, lebih sujud. Mungkin sudah menjadi pengetahuan dan budaya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang dilontarkan dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bahasa Minang, sahabi kara, sahamba-hamba tabu, kan ada yang dibawakan dalam bahasa seperti itu. Tidak ada lagi di Bali yang demikian. Sabi abi kara sama hamba tabu, sabi abi bareh di tanah, sabi abi bareh di tanah. Kalau seandainya dilanjutkan, lakapayu atau kuku ilai sebab lebih kara. Sebab kera itu kan yang di bawah sekali. Di bawah kara itu aleh. Periu aleh. Periu aleh. Kalau sama tabu, ini kan tabu itu dari pangkal manis, manis, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Nampal yang deteh, itu nampal yang mbak, sama mbak berarti tidak deteh itu leh. Sama mbak tabu gitu. Jadi kata-kata sama mbak tabu, sabi abikara, sabi bareh di tanah. Ini yang digambarkan dalam ayat ini. Ada amal yang namanya zikir. Ini kan banyak sekali ini. Ada namanya zikir sesudah sholat. Ada zikir petang dan sore. Ada zikir pagi dan siang. Tapi semuanya itu adalah zikir. Nah, kalau sudah bicara masalah zikir itu, memang dibagi oleh orang itu ada namanya zikir qalbi, zikir hati. Ada zikir lisan. Tapi ada juga zikir fi'li. Yaitu zikir bil arkan dengan segala gerak-gerik dan perbuatan anggota tubuh. Mungkin zikir qalbi ini dalam bahasa lainnya ingat, takana, tainge, takana taruh, gitu. Zikir. Lalu kemudian zikir lisan itu disebut berupa kalimat oleh lidah. Sedangkan zikir fi'li atau zikir perbuatan dibawakan oleh gerakan tangan, gerakan mata, mulut dan kaki atau anggota tubuh. Nah, dalam Al-Quran tidak dirinci seperti itu, hanya disebut dengan zikir. Nah, makanya para ahli tafsir cenderung ketiga perangkat itu berjalan sekaligus. Baru disebut zikir sempurna. Artinya apa? Tidak mau di hati saja, tidak mau di lidah saja, dan juga tidak mau di perbuatan saja. Kalau hanya di hati saja, sedangkan di lidah tidak, apalagi dalam perbuatan juga tidak kelihatan, itu namanya zikir bohong itu. Lain di luar, lain di dalam. Lihat tekanan adanya, tapi perbuatannya tidak menggambarkan, kata-katanya tidak menunjukkan. Jadi ketiga-tiganya itu harus seiring dan sejalan. Umpamanya kita ambil contoh yang lain, sayang, itu kan dimulai dari hati. Kalau seandainya memang hatinya sayang, itu digambarkan oleh lidahnya. Kalau orang yang sayang anak, kalau manggil anak bagaimana bahasanya keluar dari lidah? Lunak kan? Umpamanya nama anaknya Siti, Ti, kan begitu. Ti, nah itu tidak sayang itu marangak namanya. Nah, kemudian nanti digambarkan juga oleh fi'il. Nah, bagaimana? Sentuhan lembut. Nah, sentuhan lembut itu harus sejalan. Nah, sekarang zikirnya itu adalah kepada Allah. Wazkur rabbika.
dan zikirlah kepada Tuhan engkau. Ada yang mengatakan ingatlah kepada Tuhan engkau. Fi nafsika, di dalam diri engkau. Memang kalau seandainya ditanya pasti kita bisa jawab. Dari ketiga tadi, hati, lidah, perbuatan. Kira-kira kalau kita beri urut nomornya, nomor satu apa itu? Pasti hati kan? Hati, kemudian baru muncul dari lidah, kemudian baru nampak dari perbuatan. Nah kalau dari perbuatan masuknya ke dalam, jadi munafik nanti. Hanya di mulut saja, kan gitu. Hanya di mulut saja, di hati tidak. Hanya di perbuatan saja, di hati tidak. Kadang hatinya diimbau lambe-lambe tadi, berarti munafik. Jadi kalau dari luar masuknya ke dalam, itu munafik jadinya. Tapi kalau dari dalam keluarnya, putih di dalam, putih di luar. Itu jujur itu. Itu adalah kejujuran. Mana kejujuranmu? Kan begitu. Tapi kalau di dalam dipaso masuk ke dalam, dari luar dipaso masuk ke dalam, itu cenderung kepada munafik jadinya. Dan dia terpaso saya tadi itu aja. Tidak mau hanya tambah hari terpaso, dia masih lapar sebenarnya. Kan terpaso jadinya. Gitu. Jadi dari dalam. Nah kalau dia sudah datang dari dalam, untuk lidah dan perbuatan nggak sulit lagi. Nggak sulit lagi. Bahkan Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau sudah dari dalam datangnya, masih ingat enggak sejarah Bilal bin Rabah? Kan sering kita dengar itu. Pertama Bilal bin Rabah itu, dia adalah budak milik Umayyah, kemudian masuk Islam. Diazab oleh Umayyah, dipukul, kemudian ditaruh batu di atas badannya, diterik matahari, kemudian diikat, lalu ditarik sama kuda. Tapi yang keluar dari mulutnya Ahad, Ahad, Esa, La ilaha illallah. Walaupun sudah berdarah-darah tubuhnya, tapi dia tetap mengucapkan La ilaha illallah. Tubuhku bisa kau aniaya, badanku adalah milikmu, tapi keyakinan akidah tauhid yang baru saya peroleh itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali aku. Jadi kadang kalau begitu, mana yang paling pokok sebenarnya? Di dalam atau di luar? Di dalam. Kan seperti itu. Begitu juga Inyi Rasul. Ibu kenal Inyi Rasul? Ayah Buya Hamka. Saya membaca sejarahnya itu, dibawa itu ke lapangan kantin itu oleh Jepang. Kemudian disuruh kerek. Kerek itu kan sujud ke matahari. Yang lain-lain sudah menyungjang matahari, nyendak tagak. Datang Jepang, kerek. Akhirnya dia menerima azab. Dicabui kukunya 5 dulu. Kerek, tak je kerek. Cabut 5 leh, kerek, tak je kerek. Akhirnya apa biasa dia Jepang lesar goce. Bunuh yang takut lah. Kenapa dia begitu tegar? Karena di dalam sudah lebih dulu tegar. Karena di dalam sudah lebih dulu tegar. Seperti itu. Ada Victor Hagen, teman saya kenal dia, tapi dia tak kenal saya. Terlalu saya. Kampungnya Australia, Canberra. Jalan-jalan ke Indonesia, akhirnya jatuh hati kepada seorang anak Indonesia, gadis Toba. Bersahadat ini. Nikah. Ya namanya jatuh hati, jatuh cinta. Cinta itu kan buta. Di samping cinta itu juga api, kan begitu. Setahun jalan lagi anak cik. Ternyata setelah anak lahir, 6 bulan setelah anak lahir, istrinya lumpuh. Sejak dari dulu orang lumpuh pasti nggak bisa jalan. Nah biasa weh. Lumpuh tapi berlari, itu lumpuh galian. Seperti yang minta-minta itu, kaki lumpuh. Tiba jalan berlari. Itu.
Jadi pas dia istrinya sudah lumpuh, anaknya baru berumur 2 tahun, tapi istrinya itu didorong dengan kursi roda kemana-mana di kota Medan itu. Istrinya sambil ngendong anak di atas kursi, dia dorong dari belakang. Gagah Victor Hagen itu. Ayo, istrinya udah lumpuh. Berkali-kali temannya bilang dari Australia, Victor, mangasi lumpuh atau jona basu-asu alai. Banyak ndak lumpuh. Di Siko juga ada, di Bali juga ada, di kampung juga banyak. Biasanya selumpuh itu lah. Apa jawaban Victor Hagen? Enak aja kau bilang. Dia adalah tercantik untukku di dunia. Seketika saya ambil dia adalah perempuan tercantik dan paling kucinta. Dan itu belum berubah sampai hari ini. Jangan bilang lagi, nanti saya marah katanya. Jadi artinya kalau sudah di dalam itu ndak kata ambek-ambek dek di luar. Cuman kadang kan banyak hanya di mulut saja, kan begitu. Abi mani kalau rilapane lupo kacang di kuli. Bila beruang abang sayang, kalau tak beruang pailang, kan gitu. Kan gitu dia. Nah sekarang mulailah fi nafsika, mulai dari dalam dirimu. Ini yang sari sekali ya sekarang Ibu. Dia tidak mulai dari dalam diri, tapi dia mulai dari luar. Kalau mulai dari luar untuk masuk sulit banget, tapi mulai dari dalam. Wazkur rabbaka fi nafsika, dari dalam. Terasa benar tuh, terasa benar. Mulai dari dalam. Kalau sudah mulai dari dalam, itu dia Victor Hagen tadi. Walaupun lumpuh, nyunyian lumpuh atau. Nanya ke tinggal saudara, bang tinggal, tak malaria lumpuh tarui, atau teh lumpuh tarui. Nah, lalu apa? Tadarruan. Tadarruan terjemah bahasa kitanya rendah hati. Aku lanan samba tabu, sabih karak tadi. Buta, kalau kita mematahkan kayu, kan kayu itu dimulai dari bengkoknya, nak, bengkok. Akhir dari patah itu nanti sehabis-habisnya baka itu. Namanya bahasa awaknya itu seperti tulang. Kalau dipatah tari, jadinya apa bunyinya, nak? Bunyinya daru. Daru itu dari daru' ko bahasa awak. Itu bahasa Quran. Tadarruan. Daruak sawak. Jadi daruak tu ndak boleh teh tu. Kalau laba daruak ndak boleh terusnya berhenti lah tu. Tanggal sudah tu. Makanya bahasa Al-Quran itu ndak sama bahasa Nalih, dalam bahasanya. Jadi kayaknya kalau kita patahkan ini, ujung dari segala-galanya baru kita berhenti, nanti baru dia nggak mau lagi dipatahkan setelah berdaruak. Jadi hati-hati kita ini sering tak nyampe badaruah. Tak sampai badaruah. Kenapa tidak sampai badaruah? Ya seperti itu. Bila beruang abang sayang, tak beruang abang melayang. Karena tidak sampai badaruah. Tidak samba tabu, tidak sabi kara. Coba kalau sudah samba tabu sabi kara, sampai berderuk pun tidak apa-apa. Dia adalah tercantik untukku, dia adalah terganteng untukku. Celiak Victor Hagen, nyawarabaan bininya Ilya Medan, kota Medan. Cuman dek bini kau tu pulau 10 meternya celiak belakang, 10 meternya celiak belakang. Iyo liya abangnya nama nolak, kalau lain nama nolak. Itu ada dua. Kan terasa urak tu nak, sangit terasanya. Saya sedang tidak tahu apakah bahasa sudah sampai kepada tadarruan atau tidak. Nah, sekarang di dalam beragama seperti itu. Makanya walaupun diimpi jok batu,
dicambuk dengan cambuk kuda, namun yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Kenapa? Tadarruan. Kenalah sampai kepada darurat. Ndak do dibalik karak le. Pernah pengalaman Bu di waktu musim gampo tu merat 97 anak 97 95 97. Jadi ada salah seorang buya di Padang Panjang. Kalau untuk ini nggak boleh sebutkan namanya. Dia ngaji pas Jumat ini, pas maghrib. Kalau gempa itu datang, jangan kita gelisah. Ambil saja tempat yang aman. Ada kejadian kecilnya. Gamponya mambua. Gampo tu namang-namang, dek mambuanya patah. Hanya sedang ngaji itu. Akan seperti itu jangan sedang ngaji itu. Kemudian selesai mengaji sholat isya, dia yang imam. Pas sholat isya imam terjadi gempa, lampu mati, putus sholat tadi. Tak lama lampu hidup, buya tadi tidak boleh. Buya telah hilang. Ditelepon kira tiba di rumah. Hanya di mulut saja, tidak tadarruan. Siapuyanya boleh, tapi waktu sampai mata boleh. Anda salah aja. Jadi memang ngomongnya gampang, prakteknya sulit. Jangan susah waktu gampo. Tenang awak, cari tempat yang aman. Kau indak gelisah mahambua. Gampo seketik awak patah di mahambua. Selesai ngaji solat isya, pas sedang rakaat yang kedua gampo, lampu mati. Udah heboh. Selesai Ustaz kau dah ada le. Kemana ya tadi? Mau ya? Buat tiba rumah aja. Masya-Allah. Jadi itulah kejadian. Itu fakta itu. Fakta lapangan terjadi waktu itu. Inya pun galak lo cerita kawak. Tidak ada PKR bercandanya. Tidak ada PKR tiba rumah sekali. Jadi ini sulit. Ini barang mahal tadarruan ini. Ngomongnya gampang, prakteknya sulit. Tadarruan. Bagaimana wazkur rabbaka fi nafsika itu sampai kepada tingkat tadarruan. Allahu Akbar, wajah tu wajahi. Tak ada lagi. Oh terompa sasik melata. Tak ada cerita terompa. Kecil terompa. Terompa baru. Tak ada terompa baru. Kewarana lagu terompa tu. Tapi tidak Allahu Akbar. Dia terompa tadi salah letak. Imam panjang lu ayatnya. Sudah sembahyang Assalamualaikum keluar sekali. Kira tak suruh terompa. Imam palasi. Jangan lainnya hilang terompa dia. Tidak ada tadarruannya, tidak ada. Si David panjangnya hilang terompa negara David. Tahu maunya David. Itu dia. Terus wakhifah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, khaifah rasa takut. Rasa takut. Kita kenal sehari-hari trauma enggak? Trauma. Traumanya. Setiap ingat dia menggigil, setiap ingat dia menggigil. Bahkan ada orang yang saking trauma bila ingat pingsan, bila ingat pingsan. Bahkan ada orang kemana duduk itu aja cerita, kemana duduk aja cerita. Itu sudah sampai kepada tingkat khaifah rasa takutnya. Dan itu tidak boleh dihadapkan kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khaifah itu. Sama jangan tadi samba tabula tuh. Ya. Samba tabula tu khaifah. Makan tak lama lalu nak nyenyak hanya karena ingat kejadian masa lalu. Saya orang tua saya kan di musim PRRI dulu pernah ditangkap. Ditangkap di Rimbo dan dituduh tentara pusat. Diikat kakinya dan sudah dibuat lubang. Besok jam 8 mau dibunuh. Ranggek di kabek DT itu. Berdua juga kawannya. Tapi Allah menolong. Semua penjaga pada tidur. Nya soson ni ko kabek kelakang. Lape. Lape nyolapen lo kawannya mambu sesama. Orang sudah pada menembak tatat-tatat. Nya lari siko, orang menembak madok situ. Sehingga sampai di kampung dekat ramai ndak ada baju salehalah jadi badan lain.
Kenapa? Mampu tersangkut baju, lapang baju. Mampu tersangkut Sarawak, lapang Sarawak. Akhirnya lah yang sedang belakang rumah orang. Orang sedang buang air pagi. Wah angmir. Iyo ni. Itu. Dia ambil ada orang tu kensaruan lagi. Nah setiap saat orang tua saya cerita itu. Setiap saat cerita itu. Trauma. Kalau sopir saya di Kemenak, si Chan itu. Kalau lah mulai Pak cerita itu lah kalau udah kawan. Pak ya. Agak 20 kali lah. Tiap jumpa itu yang diceritakan saking traumanya. Itu khifah. Bagaimana kalau seandainya itu dihadapkan kepada Allah? Positif dia. Khifah itu. Khifatam Musa. Musa sudah sampai kepada khifah. Jadi tadarruan cik, khifah cik. Itu dihadapkan kepada Allah. Nah setelah tadarruan, setelah khifah, kita sudah bisa memahami khifah. Makanya jangan buat hal-hal yang mengakibatkan trauma, sehingga itu akan mengganggu zikir kepada Allah. Dia lebih ingat itu ketimbang Allah. Untuk mempeluk ini payah gitu. Seperti ada anak yang orang tuanya sangat kejam. Das Safruddin namanya, kawan semua sekolah cuma dulu. Waduh ya Allah. Sampai dia tua. Sampai dia sudah kayak kita sekarang masih ingat. Batangan ini berdua laki bini bercampaan dari jendela halaman. Patah kaki anak. Orang lewat diambil oleh orang, diselamatkan oleh orang. Akhirnya berurusan dengan mama orang tua ini jadinya. Cara kampungnya. Tapi oleh anak tidak hanya angin lalu, menjadi trauma. Sampai sanak familinya tidak mengizinkan anak ini tinggal sama orang tua lagi. Asal nampak ama apanya tuh nyetakui. Sangat takui betul cari harimaunya. Entah di pangapangannya menangani anak. Itu namanya trauma. Makanya jangan buat sesuatu yang membuat orang menjadi trauma. Sebab itu mengganggu zikirnya kepada Allah. Seperti itu. Kemudian tingkat yang ketiga, dunal jahri. Orang yang rasa zikirnya di dalam hati itu sudah mantap lah sampai sambata busa bikara. Tingkat khifahnya sudah mantap sampai sambata busa bikara. Maka akan terbukti dalam bentuk lisan dunal jahri minal qawli. Kata-katanya akan muncul dalam keadaan lembut. Kata-katanya akan muncul dalam keadaan lembut dan peribahasa yang menyenangkan. Kalimat yang sama diungkapkan dalam tekanan suara yang berbeda, itu akan bisa memunculkan 1000 makna. Buya, itu beda maknanya tuh. Nyeliba bapak aja, papa aja. Itu beda maknanya. Yang tersembunyi di balik yang didengar itu bertolak belakang. Makanya la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Sebab tekanan suara dunal jahri yang lembut itu akan membuahkan makna yang lembut, kesan yang lembut. Tapi tekanan suara yang tinggi bersorak, marangak bersawaknya, maka akan menghasilkan buah yang marangak pula. Makanya ibu-ibu ya, kan kita senang dalam pergaulan sehari-hari ada teman-teman berbahasa lembut, tapi tetap terdengar ya, tak lo bisa. Itu tak lo tentu kan didengar. Jadi tetap ada didengar, tapi lembut, senang kita. Tapi ada kawan marangak jarak setengah meter jawab marangak macam-macam ludah dengan kawan malih wari. Jadi sederhana dunal jahri, tidak keras suaranya itu. Itu ekspresi dari tadarruan dan khifah yang ada di dalam diri, lembut.
Makanya apalagi kalau sudah dibawakan kepada kalam Allah, ayat-ayat Quran, senang tak ibu? Kita pun tidak memuji-muji imam kita, kan senang kita imam kalau dia sudah lembut, kalau lagunya itu sudah bagus. Tapi kalau marangak indah wakatan Tuhan saja, la ilaha illallah. Kadang-kadang dalam bicara ya, baka pusu sekalimat. Alun selesai yang pertama ditumpulu dan yang kedua makasihnya baga cara. Kenapa itu salah itu kan pada lah bah. Itu dunal jari, lembut, lunak, lambat. Lambat nak ede makasihnya dah begitu. Minal qauli, dari perkataan yang keluar. Itu biasanya tetap datang dari dalam. Kalaulah marangak keluarnya bu, itu di dalam marangak itu. Biasanya seperti itu, merangek-dangek. Kadang kan kita jumpa satu rumah tangga merangek-dangek, saya ngecek rumah tu. Anaknya merangek-dangek, rupanya bini ke laki, laki ke bini. Rupanya orang mandangek grup rupanya. Sehingga awak kali dia. Anak membawa ayah, ayah membawa mak, membawa mentua. Rupanya mandange grup di situ lain terasa oleh kita. Tapi kalau ada kelembutan, masya Allah, deh sanangnya aleh. Kadang manggil anak itu tambah sayang, nyok anaknya. Bukan main. Jangankan anak yang bersangkutan, kita dengar saja senang kita. Itu dia minal qauli, dari perkataan. Nah setelah kita buat yang seperti itu, bil ghududi wal asal, baik di waktu pagi maupun waktu petang. Nah pagi petang itu kan merupakan perwakilan waktu. Dan sebenarnya on time kecek baso singgalang. Dalam seluruh waktu. Cuman dipakai pagi petang. Siang malam dipakai dangkoma. Siang malam. Petang pagi dipakai dangkoma. Artinya terus menerus dipakai. Jadi tidak lembut siang, keras malam. Lembut malam, keras siang. Kalau lah tagak matahari, lah tagak lu marianya. Ajar itu dah. Tapi kapanpun dan dimanapun. Kalau bahasa kampung menyok, when and where. Itu jok mek sabi itu mah. Begitu nepeknya, kan itu. Jadi Bapak Ibu, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Adapun penyakit nan sange babayo yang mengakibatkan awak lupa kepada apa yang sudah direntet oleh Allah tadi, ghafilin. Itu penyakitnya. Ghafil itu kan lalai. Lalai, lengah. Makanya wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang yang lengah. Makanya apa itu dalam agama kita dibuat, jangan sampai kita menjadi orang yang lengah. Ini sering juga disampaikan ibu ya. Lai manggari jo tulang nalapan kare do doanya. Keluar rumah ada doa, pergi berjalan ada doa, kalalu ada doa, kata ciri ada doa. Kamu masang saham tiba di dalam, dulu doa dibaca. Tapi kan sebelum nasuak. Tidak sedang ya Allahumma ini ada ya Allahumma sedang mana majan tu. Tapi kamu masuk. Apalagi mau tidur, apalagi bangun tidur. Kenapa ada doa setiap manggari tulang lapan kare? Kamu masuk mensaji, keluar mensaji, kan ada semua. Supaya kita tidak menjadi minal ghafilin, menjadi orang yang lalai. Aku tidak sehari suntuk tak ada macam doa sapatalah je dari pagi. Bandak kalupo, bandak kalalai. Habis tu. Tapi di nasibah yang berjuang sekali itu. Bismillah, saya lupa baca. Habis kau lah baca Allahumma razukna teh. Allahumma barik lana teh. Bismillah saya dulu kula dapat. Kalau sampai Allahumma barik lana panjang mek pergi letak je. Bismillah saya malah. Gitu. Doa jangan pergi letak. Akhirnya minal ghafilin, menjadi orang yang lalai. Nah itu ayat 205. Nah sejalan dengan itu
ibu-ibu, ini juga ayat Sahbikara Samba Tabulun surah Al-A'raf kan. Ibu-ibu begini, saya berada di sisimu. Ini di sisi ini kan keterangan tempat, tapi sesungguhnya tempat di sini tidak ada tempat. Umpamanya hari ini Rina tidak ada. Nah, Rina tidak ada, ini contohnya aja jaleh saya. Tapi Rina tetap di sisi Buya Alizar, walaupun yang dari situ. Karena ada di sebelah rumah orang pesta. Waktu pesta anak kita, dia datang satu keluarga ke sini. Subuhnya lah tiba, malam lu rupai, hanya lo bala caro ni. Abu Alizar ko banyak ame mengaji limu dia terkawang malam tadi ke kumbu lo. Sudah saya nyulup. Walaupun dia tidak ada di sini, tapi dia tetap di sisinya. Nah, bagaimana agar kita selalu di sisi Allah? Jadi di sisi ko bisa badakean bantu jari tengah jo tunjuk kan di sisi terus itu. Tapi walaupun tidak berdekatan secara fisik, tapi dia tetap berada di sisi kita secara rohani. Walau kau bagaimanapun, walau kau pun kemana, kau tetap berada di sisi kita. Nah ini biar jarak secara fisik tapi selalu dekat secara batin. Kau boleh di situ dan aku di sini, namun kita tetap berdua untuk selamanya. Lain. Dalam Inggris sabui dah. Bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan agar kita selalu indallah, di sisi Allah. Di dapur awak di sisi Allah jo. Di jalan awak di sisi Allah jo. Di rumah awak di sisi Allah jo. Oh, kabakam baru awak di sisi Allah jo. Oh, ke Singapura di sisi Allah juga. Tetap di sisi Allah. Kadang orang di sisi Allah hanya ada waktu di masjid. Waktu di pasar tidak. Kan ada yang begitu. Gak lain kecil kawan. Tidak boleh lah itu doh. Itu bagunjang nama. Jangan berketubang. Kalau ketubah ada masjid, gak siko doh. Itu hanya sisi Allahnya di masjid. Kalau khutbah ada masjid. Kalau kau pasar kuliah wenjang, kan itu artinya lain. Padahal sesungguhnya di seluruh tempat, kuli zaman wa makan, setiap waktu dan setiap tempat, kita selalu berada di sisi Allah. Bahkan dalam toilet pun akan seperti itu. Maka kita berdoa. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar kita selalu ada label inda rabbika, di sisi Allah? Pertama, la yastakbirun an ibadati. Itu yang pertama. Jangan sampai ada rasa sombong sedikit pun di dalam kita beribadah, di dalam kita sholat, di dalam kita berdoa, di dalam kita haji, di dalam kita bersedekah. Hendaklah kita la yastakbiruna, jangan sampai ada sedikit pun dipengaruhi oleh rasa sombong. Nah, bagaimana caranya? Makanya kalau kesemayang berwudhu dulu, dibasuh anggota wudhu. Itu kan untuk menghilangkan penyakit-penyakit sombong itu. Agar pas kita sedang beribadah nanti kita terhindar dari penyakit sombong. Dibasuh muka, ya Allah, jatuhkan segala dosa mataku, gugurkan segala dosa hidungku, dosa mulutku, dosa telingaku, sama dengan air wudhu jatuh ke bawah. Kan itu maknanya. Waktu cuci tangan, ya Allah, gugurkan dosa tanganku bersama dengan gugurnya air wudhu yang aku siramkan ke tanganku. Begitu pula kaki, begitu pula waktu mengusap kepala. Agar apa? Agar la yastakbirun an ibadati, itu tidak kanai wale. Tuanalah ke disombongi, kan seperti itu. Jadi betul-betul kita awak nanya di muka Allah tu. Hina dina awak di muka Allah tu. Abang naknya tu. Makanya ibu, kita kan sering dengar yang sudah haji, yang sudah umroh, walaupun tidak demikian di media sosial, kan ada imam yang nangis sedang baca ayat. Ambojo kadang-kadang aduh sekali-sekali aduh, sekali-sekali mana aduh. Muncul saja tadarruan wa khifah wate. Muncul ya. Apalagi membaca ayat
Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan Ismail telah menyerahkan diri, anaknya lah diletakkan dalam tuiknya, pasaulah dikeluarkanlah diletakkan di lihi anak. Kadang membaca yang seperti itu karena kita ngerti datang seorang saja. Kenapa? Karena ada la yastakbiruna man an ibadati. Ada tidak sombong sedikit pun. Yo batu-batu sehabis-habis main sehingga dia meresap ke sini. Tinggalkan segala dunia. Oh di kota oh patiwa. Ndak do. Di hadapan Allah kita adalah seorang hamba raqabah yang hina dina, yang sangat rendah. Itu langkah nanawak lakukan pertama agar kita selalu inda rabbik. Langkah kedua, wa yusabbihunah, dan dia, makanya saya artikan tadi yusabbihunah kau selalu. Sebutkan fi'il mudhari' tu nah kejadian ni abuin lu. Fi'il mudhari' itu kan berlangsung, yang sedang berlangsung, terus menerus mensucikan Allah. Jadi awak menyucikan Allah, menyembah Allah, beribadah ke Allah tidak dalam solat saja doh, tapi juga di luar solat. Ada orang gerakan solatnya betul, rukuknya betul, sujudnya betul. Kan tak juga yang tidak sempurna. Tak sempurna tagak semayang sedang menggawi kata aja. Semayang sedang mencelik jam jo, Allahu Akbar. Ya bantuan jam Allahu Akbar, wajah tu je nampak jam, wajah tu je lillazi fatara sama. Hanya pelon jam sedang semayang. Itu kan main-main namanya. Sedang solat dia betul, tapi di luar solat dia tak sesuaikan sikap lagi dengan kehendak Allah. Cara berpakaiannya lah beda. Ada ibu-ibu yang kayak begitu. Sudah pasang mukena Allah wajah tu je. Sudah semayang, pikul sudah ibakacu senang dia. Bukai baju senang dia. Telanjang boleh keluar dia. Dalam artian aurat dibuka lagi. Tak benar itu. Di dalam solat ditutup aurat, di luar solat juga ditutup aurat. Di dalam solat dijaga lidah, di luar solat juga jaga lidah. Makanya ada fawailul lil musallin. Nerkawil bagi orang yang lalai. Nah, lalai itu ada lalai dalam solat, lalai sebelum solat, lalai sesudah solat. Kalau buka aurat sesudah solat tu lalai sesudah solat namanya. Lalai sebelum solat antara berwudu tendaknya sembahyang jo. Lalai dalam solat ndak khusyuk. Kalau makrinya saya. Lepas rakaat tadi antara dua salah orang nak jeliak dah cek. Ala dua rakaat selalu. Asam aja tu. Jadi mensucikan Allah itu pagi dan petang juga. Walahu yasjudun, dan dia selalu sujud kepada Allah. Kalau sujud secara fisik tu mah bantu anak awak lakukan tu. Kening sama rata dengan lantai. Tu sujud secara fisik. Tapi sujud secara rohani kan tak itu. Ada je orang tu nya sujud rupanya pas orang sujud yang kedua nya keluar dia ada je tas orangnya bawa surah lah. Maliang sedang semayang ada tu dia betul Rahman petang ke mana. Hanya satu semayang yang pinjam mungkin sarung ini kan biasa tu. Dia Sarawak rumah yang belu dua yang semayang. Pas rakaat keduanya nya keluar salah. Dia ambilnya tas ibu tu, dia ambil piti kotak je kasar orang pakai dia buat lalu sekali. Hanya sujud fisik saja. Hanya sujud. Malah orang kecil hanya sama beluk sama sujud jawab mah. Kiranya sapu satu je. Ada kan nampak di CCTV, kebanyakan disangka di bayinya lo tu. Jadilah pekerjaan rutin kelihatannya. Jadi walahu yasjudun, dan mereka selalu sujud. Sujud bukan hanya fisiknya, tapi rohaninya juga sujud. Baik di waktu petang maupun di waktu sore, rekat nerami, rekat nelangan, di kampung, di kota, di lurah, di bukit, di mana saja, selalu berada dalam keadaan sujud. Itu maknanya. Terakhir berakhir surat Al-A'raf. Nah, kita baca. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan engkau. Fi nafsika, di dalam diri engkau. Tadarruan wa khifah, dengan rendah hati dan rasa takut. Wadunal jahri,
dan tidak mengeraskan suara, minal qauli, dari kata-kata, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah ada kamu dari orang yang lalai. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhan engkau, la yastakbiruna an ibadatih, tidaklah mereka merasa sombong dari beribadah kepadanya, wa yusabbihunah, dan selalu mensucikannya, wa lahu yasjudun, dan kepadanya mereka selalu sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.